Yo, what's up bro, sis pecinta bola? Balik lagi sama gue di sini. Langsung aja, hari ini kita bahas kenapa kursi pelatih timnas Indonesia itu kayaknya panas banget. Kita punya basis supporter terbesar se-Asia Tenggara, semangatnya gila-gilaan, tapi kenapa susah banget sih ngedatengin pelatih asing top? Apa gajinya kurang gede? Fasilitas kita jelek? Atau PSSI yang gak becus nego? Gue juga mikirnya gitu guys. Sebuah laporan dari media ternama Vietnam, VN Express, ngebongkar sebuah fakta yang jujur aja bikin nyesek. Masalahnya bukan di PSSI, bukan soal duit. Masalahnya ada di kita. Yap, lo gak salah dengar. Jawabannya ada di ujung jari kita sendiri. So, siap-siap dengerin analisis yang mungkin bakal bikin lo ngeliat cermin. Stay tuned. Kadang buat ngeliat borok di rumah sendiri, kita butuh kacamata orang luar. Nah, laporan dari VN Express ini kayak cermin gede yang ditaruh di depan muka kita semua. Media paling berpengaruh di Vietnam itu menyoroti kenapa PSSI belum juga nemu pengganti Patrick Kluivert sejak dipecat Oktober 2025 lalu. Secara tajam, VN Express bilang gini, alasan utama banyak pelatih berpengalaman menolak tawaran dari Indonesia adalah karena mereka takut sama perilaku ekstrim sebagian supporter di media sosial. Laporan itu bahkan nyebutin secara spesifik bentuk-bentuk serangannya. Mulai dari ancaman langsung, hinaan rasial yang rasis abis, komentar diskriminatif, dan tekanan psikologis yang gak main-main. Semua ini terjadi selama kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana bukan cuma pemain atau pelatih kita aja yang kena, tapi juga pemain lawan sampai wasit. VN Express bahkan ngutip langsung, gue parafrasein ya. PSSI sekarang super hati-hati nyari pelatih baru pengganti Kluivert karena ekstremisme para penggemar. Ini udah lagi soal kritik guys, ini udah jadi teror digital yang menciptakan citra negatif sepak bola kita di mata dunia. Mereka ngelihat kita sebagai negara yang fansnya barbar. Dan yang paling bikin miris, pengakuan ini datang langsung dari orang nomor 1 di PSSI. Kalau lo pikir ini cuma omongan media tetangga, lo salah lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir nggak berkelit sama sekali. Beliau justru mengakui secara terbuka kalau masalah ini serius banget. Ini nunjukin kalau PSSI sadar betul sama bom waktu yang kita hadapi. Menurut laporan VN Express yang mengutip pernyataan Erick, beliau bilang kalau dunia sedang memperhatikan Indonesia karena diskriminasi dan ancaman di media sosial. Ini udah lagi cuma merusak reputasi, tapi udah jadi penghalang nyata buat rekrutmen pelatih. Pelatih-pelatih top Eropa itu sensitif banget sama lingkungan kerja yang gak aman secara psikologis. So, apa strategi PSSI sekarang? PSSI lagi hati-hati banget karena mereka sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dua pelatih terakhir, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Jadi mereka gak mau salah langkah. Karena itu, prioritas utama PSSI saat ini adalah memulihkan citra sepak bola Indonesia di kancah internasional. Buru-buru cari pelatih baru? Enggak. Erick Thohir menegaskan PSSI bahkan belum menghubungi satupun calon pelatih. Tapi jangan salah, mereka nggak diam aja. Beliau membocorkan kalau sudah ada 5 nama yang masuk daftar pertimbangan internal. Artinya, di belakang layar PSSI lagi kerja, ngurus krisis PR, evaluasi kinerja, sambil bikin shortlist kandidat. Erick bilang, prioritas PSSI saat ini adalah berusaha menjaga persepsi di dunia sepak bola global bahwa Indonesia bukanlah negara yang digambarkan oleh media sosial. PSSI lebih milih benerin nama baik dulu daripada maksain dapat pelatih top yang ujung-ujungnya nggak bakal betah. Ironis banget kan? Semangat supporter yang harusnya jadi senjata rahasia dan pemain ke-12, justru sekarang berbalik jadi bumerang yang menghalangi kemajuan timnas Garuda itu sendiri. Masalah terbesarnya adalah, tindakan segelintir supporter ekstrim di dunia maya ini merusak reputasi jutaan supporter lain yang loyal, positif, dan cinta mati sama timnas. Sayangnya, suara minoritas yang paling keras dan paling negatif inilah yang didengar dunia dan membentuk persepsi global tentang kita. Coba kita bandingin sama di Eropa. Federasi kayak FA di Inggris atau DFB di Jerman punya kode etik yang super ketat soal perilaku supporter di dunia maya. Kalau ada yang rasis atau mengancam, hukumannya jelas. Sanksi hukum, akun diblokir, bahkan dilarang masuk stadion seumur hidup. Terus PSSI mau ngapain aja dong? Nah, ini bocoran rencananya guys. Artikel itu juga ngasih beberapa rekomendasi buat PSSI buat ngelawan toxic behavior ini. 1. Kampanye digital responsibility.
PSSI bakal kerjasama bareng platform medsos buat ngedorong dukungan positif dan ngelawan ujaran kebencian. 2. Kolaborasi dengan influencer dan legenda, melibatkan nama-nama besar kayak Bambang Pamungkas atau Christian Gonzalez sebagai duta sportivitas, biar yang didengerin itu suara adem, bukan suara sumbang. 3. Transparansi proses rekrutmen, ngasih edukasi ke publik kalau nyari pelatih top itu butuh waktu, jadi tekanan publik yang berlebihan malah kontraproduktif. 4. Sanksi simbolis, PSSI bakal coba kerjasama bareng Kominfo buat mantau dan ngasih sanksi buat akun-akun provokatif. Lihat kan, di Eropa hukumnya jelas. Di sini kita baru sampai tahap wacana dan rekomendasi seperti kampanye digital dan kolaborasi influencer. Ini menunjukkan seberapa jauh kita tertinggal dalam melindungi ekosistem sepak bola kita dari toxic behavior. Tanpa citra yang baik dan lingkungan kerja yang aman secara mental, pelatih berkualitas mana yang mau ambil risiko datang ke sini? Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kita biarin segelintir orang ini menyandra mimpi besar kita semua? Masalah utamanya jelas, reputasi global sepak bola kita adalah aset yang sangat rapuh dan saat ini sedang dirusak oleh perilaku sebagian dari kita sendiri di media sosial. Pesan gue cuma satu, dan ini adalah call to action buat kita semua. Kalau kita beneran pengen timnas Indonesia dilatih oleh nama-nama besar dunia, maka kita sebagai supporter harus jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ganti cacian dengan kritik yang membangun, ganti ancaman dengan dukungan tanpa henti, tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, sportif, dan punya supporter yang dewasa. Gue mau tutup podcast hari ini dengan kutipan Pamungkas dari artikel yang kita bahas. Kemenangan terbesar itu bukan cuma di atas lapangan, tapi juga dalam menjaga martabat dan sportivitas bangsa.